sahabat ICCA kembali hadir bersama saya Tian dalam program Kata Peserta. Nah, sahabat ICCA, kali ini saya sudah terhubung langsung dengan Mas Chandra yang merupakan seorang supervisor dari kontak center Bank CIMB Niaga. Halo Mas Chandra. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi di mana nih Mas Chandra? Kebetulan lagi WFH, lagi di kos Mbak ini. Lagi WFH ya? Iya. Sebelumnya boleh disapa terlebih dahulu Mas Chandra, sahabat ICCA. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ICCA 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Nur Prasetyawan. Saat ini menjabat sebagai supervisor di layanan CIMB Niaga Phone Banking 14041. Kemarin di ajang ICCA 2020 ini mengikuti untuk perlombaan kategori supervisor. Baik. Nah, nanti saya boleh tahu pengalamannya Mas Chandra ya dalam mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020 ini? Siap, Mbak. Oke, baik. Tapi sebelumnya boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana sih perjalanan karir Mas Chandra di Bank CIMB Niaga dan bagaimana awal mulanya bisa bergabung dengan CIMB dan sudah berapa lama sih bergabung dengan CIMB? Oke, untuk perjalanan karir saya sebelumnya diawali di Telkom, Mbak, 2006. Kemudian itu di 2014 di kontak center perbankan juga, tapi di Surabaya. Nah, itu bergabung di CIMB Niaga ini untuk di kontak centernya baru saja di tahun 2019, tepatnya di bulan Maret. Jadi kurang lebih ya paling 1,5 tahun lah sudah di CIMB Niaga ini, Mbak. Itu sih. Baik. Nah, kalau boleh tahu tugas seorang supervisor ini apa sih dan tanggung jawabnya seperti apa gitu Mas Chandra? Oke, kalau untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai supervisor di CIMB Niaga, kemarin yang saya tuangkan di presentasi saya diantaranya adalah coaching, counseling, mentoring. Kemudian ini tentunya penting ya Mbak, karena sebagai supervisor kita harus menerjemahkan visi, kemudian misi dari teman-teman, dan tak luput juga melakukan evaluasi serta memberikan dukungan dan memberikan contoh terbaik ke tim dalam memberikan layanan yang terbaik. Kemudian yang kedua yaitu untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah controlling dan evaluasi. Kemudian yang ketiga koordinasi, dan tentunya dalam koordinasi ini penting peran saya. Koordinasi tidak hanya dengan tim saya saja, tetapi koordinasi dengan unit lain, misalnya dengan roster, kemudian dengan trainer, kemudian dengan duktek. Jadi biar kita menjadi satu kesatuan. Kemudian penting juga di sini adalah saya melakukan untuk motivasi. Bagaimana pentingnya dalam motivasi? Karena kita tahu bahwa kinerja atau kebutuhan nasabah di CIMB Niaga kan sangat dinamis ya Mbak. Betul. Jadi penting banget bahwa sebagai supervisor bagaimana saya bisa memanage tim dengan baik. Itu. Dan tidak kalah penting, yang paling utama adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai supervisor bisa memanage timnya dengan baik. Tentunya ini sangat penting sekali, yaitu kita harus mengetahui nih apa sih visi misi tim leader saya atau tim saya, kemudian bagaimana mereka menuangkannya dalam action nyata mereka yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan nasabah CIMB Niaga. Itu menurut saya Mbak untuk tugas dan tanggung jawab yang sebagai seorang supervisor. Itu yang pertama manage tim, kemudian coaching, counseling dan mentoring, kemudian controlling dan evaluation, koordinasi serta adanya motivasi. Itu. Baik. Luar biasa sekali ya. Nah, ngomong-ngomong The Best Contact Center Indonesia 2020. Mas Chandra ini baru pertama kali mengikuti Lomba The Best Contact Center ini ya, Mas ya? Betul, Mbak. Pertama dan sangat berkesan. Sangat berkesan sekali. Nah, bagaimana sih awal mulanya Mas Chandra dapat dipercaya untuk mewakili perusahaan dalam mengikuti kompetisi The Best Contact Center ini? Kalau awal mulanya jujur nggak nyangka. Kenapa? Karena waktu itu kita sempat ada meeting tuh untuk menentukan siapa saja sih peserta-pesertanya, baik dari kategori agent, kemudian support,
tim leader, manajer, dan supervisor. Ketika iseng ikut meeting, ya saya hanya sumbang ide untuk nama-nama. Ini nih nama-nama agent yang bisa ikut, ini nih nama tim leader, supervisor, dan sebagainya. Ternyata di situ di-inputlah nama saya. Shock dong, karena nggak pernah ikut sebelumnya. Nah ya udah, akhirnya saya mencoba untuk mengikuti proses semuanya. Dan mungkin juga karena dari pihak manajemen pernah melihat saya pernah mengikuti ajang kompetisi juga, tapi bukan di ICCA Mbak, tapi di ajang yang lain juga. Jadi setidaknya dari pihak manajemen memberikan kesempatan saya untuk mengikuti ini. Dan jujur dari awal ketika di kontak center pengen banget ikut untuk ajang ini, tapi masih belum ada kesempatan, dan baru ada kesempatannya di kontak center SMB Niaga ini. Itu sih, Mbak. Dan akhirnya bisa mengikuti lomba dalam ajang bergengsi seperti ini ya Mas ya? Betul sekali, sangat senang. Iya. Lalu apa saja sih persiapan yang dilakukan oleh Mas Chandra saat mengikuti kompetisi ini, dan khususnya kemarin Mas Chandra baru saja menyelesaikan tantangan pada tahap kedua ya, tanya jawab online. Nah itu seperti apa sih persiapannya Mas Chandra? Saya ceritakan dari awal ya Mbak persiapannya. Kalau dari perusahaan itu memang kita sudah menentukan atau memilih nama-nama. Itu pun lantas tidak jadi peserta Mbak, tapi kita adanya seleksi internal dulu. Kita pun juga ada seleksi internal, kita juga menyajikan presentasi juga, dan di situ juga dinilai siapa yang layak untuk next round-nya untuk bisa ke ajang ICCA ini. Kemudian di situ juga kita adanya membentuk tim juga terkait untuk penyusunan materi, presentasi, kemudian kita latihan presentasi juga, latihan Q&A juga, dan itu pun bagaimana cara menjawabnya sesuai dengan yang sudah ditentukan itu. Baca buku, baca artikel, kemudian membuka kembali tentang wawasan tentang kontak center juga. Ya lumayan belajar lagi dari awal sih Mbak, tapi menyenangkan. Ya, yang jelas baca-baca referensi gitu ya. Apalagi yang diberikan Pak Andi juga kan terkait buku-buku itu juga sangat membantu sekali Mbak. Iya, betul sekali. Nah, selain persiapannya, yang menjadi tantangan Mas Chandra sendiri apa sih saat menghadapi ujian online, lalu saat menghadapi tahap 2 tanya jawab online, itu seperti apa sih tantangan bagi Mas Chandra sendiri? Kalau tantangan di ujian online kemarin memang karena belum tahu nih shift soal-soalnya seperti apa awal ya Mbak, sebelum melakukan tryout itu. Kemudian ketika sudah mengetahui tryoutnya, oh seperti ini soal-soalnya, dan tantangannya adalah satu, manajemen waktu saya yang kurang bisa memanage waktu dengan baik. Karena menurut saya 2 jam kok kayaknya kurang ya itu. Tapi karena kita tahu bahwa semuanya dibatasi, jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti prosedur juga bahwa dengan 2 jam itu harus menyelesaikan 50 soal. Kemudian 2 jam seperti nggak berasa ya Mas? Berasa sama sekali. Lihat kok tinggal 30 menit, tapi soal masih banyak, tapi is oke lah. Kita tetap harus tenang, fokus membaca semuanya. Dan ketelitian sih kalau pas di online itu adalah ketelitian baca, karena ada mungkin part-part atau kalimat-kalimat yang diubah sedikit, itu tentu impact-nya juga beda lagi maknanya. Betul. Ketika kemarin pas tanya jawab online, sempat diinfokan teman sebelumnya yang pernah ikut tes. Sebelumnya juga sempat Q&A juga, menginfokan bahwa bukan hati-hati sih, jangan dilihat untuk di partisipannya, karena di situ akan banyak member di situ. Ternyata benar, itu yang saya lihat awal, kenapa jumlahnya sampai 20 lebih ya? sempat grogi, kemudian harus fokus lihat kamera, dan si moderatornya juga menyampaikan pertanyaan, dan kita juga harus fokus, plus grogi juga. Tapi alhamdulillah seru sekali Mbak, senang. Tapi lebih grogi menunggu hasilnya ya Mas ya? Betul. Sampai nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya. Masih lama lagi pengumumannya. Ayo. Bisa dipercepat nggak sih pengumumannya? Waduh, kita prosesnya sepertinya masih lama. Masih banyak peserta yang untuk maju menghadapi tahap 2 nih sepertinya. Iya.
Masih harus sabar Mas Chandra. Siap, Mbak. Ya. Ditahan dulu ya. Oke, baik. Lalu tadi motivasinya apa saja sih yang dimiliki dalam mengikuti kompetisi ini, Mas Chandra? Motivasi, oke. Kalau motivasi, yang pertama tentu di pribadi ya Mbak, sebagai bentuk apresiasi terhadap diri saya, tentunya sebagai pekerja di dunia kontak center, tidak munafik juga kita butuh adanya apresiasi untuk kita sendiri. Kalaupun kita menang, tentu adalah pride sendiri, kebanggaan sendiri bagi kita bahwa oh ternyata kinerjaku juga dihargai nih dengan award seperti ini. Ini senang sekali. Dan yang kedua, motivasi untuk tim leader saya bahwa jika nanti saya bisa mendapatkan platinum, amin. Tentunya bisa jadi motivasi dari buat teman-teman juga bahwa ini loh, kalau kita bisa sungguh-sungguh, kalau kita dikasih kesempatan dan kita mau belajar, ya setidaknya kita bisa. Dan jangan puas terhadap pencapaian yang sudah kita capai sebelumnya. Itu. Betul sekali. Kemudian yang ketiga tentunya untuk perusahaan. Tentunya jika bisa jadi pemenang, bisa menambah apresiasi atau bisa menambah nilai lebih perusahaan sih Mbak. Itu motivasi saya. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau support dari perusahaan sendiri bagaimana sih, Mas Chandra? Kalau support kan biasa. WFH ya. Nah, itu bagaimana sih menghandle-nya itu? Kebetulan pas kemarin persiapan itu pas tidak dapat giliran WFH sih Mbak. Jadi manajemen sangat support sekali. Kita membentuk tim khusus. Hampir setiap hari kita juga latihan, baik latihan presentasi, kemudian pemantauan materi, kemudian bagaimana menjawab Q&A, semuanya kita juga latihan juga. Sangat support sekali kalau manajemen. Baik, luar biasa sekali. Tadi Mas Chandra bilang The Best Contact Center Indonesia 2020 ini sangat berkesan. Nah, bagaimana kesan-kesan dalam mengikuti lomba The Best Contact Center ini, Mas Chandra? Tentunya awal ketika dipilih pun juga tidak menyangka bahwa akhirnya nama yang terpilih juga dari seleksi internal sampai dengan di tahap next round-nya. Kemudian di pandemi ini, kalau dulu pernah dapat info kan kita bisa ada pembekalan face to face dengan peserta yang lain, kemudian kita bisa networking, gitu. Lebih menyenangkan kan Mbak waktu itu kalau dari yang pernah ikut sebelumnya. Nah saat ini di pandemi dengan kita menggunakan virtual, tentunya nggak kebayang sebenarnya seperti apa. Bahkan pemikiran saya ketika itu adalah presentasinya kita kayak live gitu. Ternyata kan menggunakan recording. Oke. Jadi tantangan sangat berkesan dari semuanya, mulai proses tes online, kemudian record untuk presentasi, bahkan Q&A-nya pun juga kita menggunakan sistem online juga. Sangat menyenangkan. Meskipun deg-degan atau groginya juga masih ada. Baik. Pada saat menyiapkan video sendiri itu Mas Chandra dibantu oleh tim kah atau membuat sendiri video tersebut atau bagaimana Mas Chandra? Dalam pembuatan video tentunya ada tim Mbak. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa manajemen sangat support, perusahaan sangat support dengan menyediakan tim-tim untuk editing video itu. Dan untuk take video pun juga nggak bisa langsung selesai itu kan Mbak, jadi juga butuh berapa lama kan, kurang lebih hampir 2 jam apa ya waktu itu untuk take videonya itu sih. Terlebih harus mempersiapkan materinya terlebih dahulu ya Mas Chandra. Ya, betul sekali. Iya Mbak, persiapan materinya kan juga lama juga itu. Iya betul sekali. Nah pertanyaan terakhir nih Mas Chandra. Ya, Mbak. Apa saja sih harapan Mas Chandra untuk kompetisi The Best Contact Center Indonesia yang akan mendatang ini? Harapan saya sebagai peserta yang pernah ikut di tahun ini untuk next-nya ajang ICCA ini tentunya lebih baik. Semoga harapan kita semua ini bisa selesai ya Mbak. Jadi penyelenggaraan yang normal bisa kita ikuti lagi di tahun depan. Itu sih. Iya, jadi, ya apa ya? Rasa untuk groginya, kemudian penasarannya, yang kita juga bisa lebih terasa gitu sih. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih banyak.
sangat menginspirasi sekali ini Mas Chandra. Sama-sama, sama-sama Dan Mbak. sangat memotivasi sekali. Semoga juga bisa menginspirasi buat sahabat ICC dan peserta yang saat ini sedang berjuang. Dan minggu depan masih ada peserta yang akan mengikuti lomba tahap 2. Ya. Dan semoga sukses untuk kita semua. Terima Amin. kasih banyak Mas Chandra atas sharing Sama-sama hari ini. Mbak. Ya, Mungkin sama-sama. ada yang ingin disampaikan yang terakhir untuk sahabat ICC atau peserta yang saat ini sedang berjuang. Untuk teman-teman yang mau yang kedepannya masih akan berjuang, tetap belajar. Kemudian fokus dengan pertanyaan moderator. Grogi wajar, tapi mungkin lebih ditenangkan dulu. Terus Relax. Untuk kedepannya, untuk teman-teman yang belum ada kesempatan dan mungkin masih kalau misalnya mereka ingin ikut, saran saya ikut, karena ini salah satu ajang untuk menambah wawasan bisa, kemudian mengukur atau mengasah soft skill kita, bagaimana public speaking, kemudian bagaimana presentation skill, itu sangat penting sekali. Betul. Jadi setidaknya kita tidak berkutat dengan pekerjaan saja, tapi kita juga memiliki untuk kegiatan yang lain, yaitu mempersiapkan sesuatu yang bisa kita nggak pernah tahu apakah yang kita ikuti ini pencapaiannya nanti bisa untuk atau bermanfaat untuk kita atau tidak, tapi setidaknya kita ikuti saja. Itu sih Mbak. Iya, yang jelas mencoba dulu ya Mas ya. Dan honestly nggak ada ruginya juga. Mungkin capek di pikiran, menyita waktu, iya. Tapi kita akan terbayarkan dengan apa yang sudah kita persembahkan. Itu aja. Betul sekali. Tetap semangat terus Mas Chandra dan semangat untuk menunggu kemenangannya. Amin. Terima kasih Mbak. Semoga bisa mendapatkan medali platinum. Amin. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk sahabat ICCA yang telah menyaksikan kata peserta kali ini. Salam The Best Contact Center Indonesia 2020, Go for Platinum.